Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsila Yananda. Di sini saya dan dua teman saya yang bernama Indi Aprilia Rosiani dan Fauzia Rizky Ramadanti akan mempraktekkan bagaimana melukis melalui pembuatan ekspresi warna. Nah, yang pertama ada pembuatan ekspresi warna cat air dengan media lain yang dipraktekkan oleh saya sendiri. Di sini saya akan melakukan pembuatan ekspresi warna cat air dengan media lain. Yang pertama di sini ada cat air dan media lainnya yang kita butuhkan. Yang pertama ada garam, kemudian ada susu bubuk. Nah, yang terakhir ada krayon. Nah, alat bahan yang lainnya yang kita butuhkan yaitu kertas, kemudian kita butuh kuas, butuh lem, pensil dan penghapus, kemudian palet. Nah, yang pertama dilakukan adalah kita membuat polanya terlebih dahulu dengan menggunakan pensil. Kemudian kita gunakan lem mengikuti pola. Disarankan lem stick agar mudah dalam pengaplikasiannya. Setelah itu, kita taburi garam pada permukaan lem. Tidak usah khawatir kalau misalkan terlalu banyak, karena nanti bisa kita hentak-hentakan dan bisa kita kembalikan lagi ke tempatnya. Setelah dirasa cukup, kita kembalikan lagi garam yang tidak menempel ke tempatnya dengan cara dihentak-hentakan seperti ini. Dan jadilah pola seperti ini. Setelah itu, pilih warna yang ingin digunakan dan letakkan di palet. Tuang sedikit saja cat yang ingin digunakan. Kemudian kita siapkan kuas. Celupkan ke dalam air. Lalu kita basahi paletnya. Dan ambil sedikit warna, campur dengan air. Kemudian kita aplikasikan pada pola yang sudah kita buat tadi. Setelah dirasa cukup rapi dan jadilah hasilnya. Nah, yang kedua di sini sama kita membuat polanya juga terlebih dahulu dengan menggunakan pensil tentunya, sama dengan yang metode garam yang pertama. Kemudian kita gunakan lem dan aplikasikan sesuai dengan pola yang sudah kita bentuk tadi. Setelah mengaplikasikan lem pada pola, sekarang kita taburi susu bubuk mengikuti pola dan tidak usah khawatir kalau terlalu banyak menuangkannya.
Setelah beberapa saat, kita hentak-hentakan susu bubuk yang tidak menempel pada lem ke dalam wadah agar bisa digunakan kembali. Jika dirasa kurang bersih, kita bisa menggunakan bantuan kuas kecil untuk membersihkannya. Setelah dirasa cukup bersih, seperti ini, kita bisa memastikan lagi agar susu bubuknya tidak berjatuhan. Nah, sekarang kita pilih pewarna untuk mewarnai. Nah, di sini saya pilih warna kuning. Kemudian, tuang cat air tersebut ke dalam palet lukis secukupnya, seperti yang saya lakukan pada gambar. Nah, kemudian kita siapkan kuas yang sudah dibasahi oleh air, basahi palet, dan ambil sedikit warna seperti ini, dan kemudian kita aplikasikan langsung ke pola yang sudah kita buat tadi, seperti yang saya lakukan pada video tersebut. Dan setelah dirasa warnanya sudah cukup rapi, dan inilah hasilnya. Nah, ini yang ketiga. Maaf kalau beda angle-nya karena video sebelumnya kehapus. Nah, sama seperti sebelumnya, kita gambar pola dengan menggunakan pensil. Kemudian kita tebalkan pola dengan dasar krayon warna putih, karena di sini saya menggunakan asturo berwarna hitam. Setelah pola dengan krayon warna putihnya jadi, kita pilih warna. Di sini saya menggunakan warna oranye dan kita tuangkan di palet lukis seperti yang saya lakukan pada video tersebut. Dan kita siapkan kuas, lalu kita basahi air dan kita ambil sedikit warna, kemudian diaduk dan kita langsung aplikasikan ke pola yang sudah kita buat tadi. Setelah dirasa cukup rapi, dan inilah hasilnya. Di sini saya akan membuat ekspresi warna dengan teknik menggambar menggunakan arang, kapur, dan krayon. Media arang ini cocok digunakan untuk anak kelas tinggi seperti kelas 4, 5, dan 6. Pertama, kita menggambar batangnya. Setelah itu kita menggambar daun-daunnya seperti ini, jangan sampai terputus. Setelah itu agar tidak terlihat kosong, daun-daunnya kita arsir seperti ini dengan cara ditekan dan ditarik ke atas secara terus-menerus. Kemudian yang terakhir kita menggambar akar-akarnya seperti ini. Dan jadilah pohon.
Media kapur cocok digunakan untuk anak kelas rendah seperti kelas 1, 2, dan 3. Yang pertama, kita menggambar potnya terlebih dahulu. Setelah itu, kita menggambar batangnya dan kita kasih lingkaran di atas batangnya. Kemudian, kita menggambar kelopak bunga seperti ini secara menyeluruh. Setelah itu, kita menggambar daun di sisi kanan dan di sisi kiri seperti ini. Kemudian kita warnai menggunakan krayon agar terlihat lebih indah. Jangan lupa potnya kita warnai juga. Dan jadilah bunga seperti ini. Media krayon juga cocok digunakan untuk anak kelas rendah seperti kelas 1, 2, dan 3. Yang pertama, kita membuat polanya dengan gambar angka 4. Setelah itu kita tarik garis tengah dan kita satukan seperti ini. Kemudian kita kasih matanya seperti ini. Setelah itu kita warnai agar ikan terlihat lebih hidup menggunakan kapur yang berwarna. Nah, selanjutnya kita akan melukis dengan berbagai macam media yang lebih bervariatif lagi. Yang pertama menggunakan jari, yang kedua menggunakan benang, yang ketiga menggunakan bulu, yang keempat menggunakan balon, yang kelima menggunakan spons atau busa, yang keenam menggunakan kardus. Selanjutnya ada alat dan bahan. Untuk melukis yang pasti kita memerlukan kuas untuk melukis. Terserah mau berapa kuas, yang pasti sebutuhnya kalian aja atau seperlunya kalian. Dan yang kedua yang pasti ada cat, dan di sini saya menggunakan cat air untuk melukis. Yang ketiga ada buku gambar, nggak usah pakai kertas apa-apa, pakai buku gambar juga bisa. Ukurannya terserah mau ukuran A4 atau berapa. Selanjutnya ada benang atau tali yang segini, terserah mau pakai benang apa, tapi saran saya pakai benang yang bisa buat ngerajut yang setebal ini kalau ada, tapi kalau nggak ada terserah mau pakai benang kayak gimana. Selanjutnya ada bulu, ini bisa didapetin kalian dari kemoceng yang ada di rumah, kalian bisa cabut bulunya, nah nanti bisa dapet bulu kayak gini. Selanjutnya kita butuh balon. Nah ini kayak gini balon. Nah balonnya tuh jangan ditiupnya, jangan gede-gede, cukup kecil segini aja, tapi tergantung kalian juga. Kalau kalian punya imajinasi atau kreativitas masing-masing, kalian bisa gunain balonnya terserah seukuran gimana pun. Selanjutnya di sini ada spons atau busa yang biasa digunakan pada saat mencuci piring. Nah ini kan biasanya ada di rumah-rumah juga nih, jadi tidak sulit untuk didapat. Dan yang selanjutnya itu ada kardus, kalian bisa potong kardusnya sesuai dengan yang kalian butuhkan. Penasaran kan gimana caranya untuk melukis? Yuk kita simak video berikutnya ya. Jadi media yang pertama yaitu menggunakan jari. Nah media kali ini sangat cocok digunakan untuk kelas rendah. Kali ini saya akan menggambar ikan. Caranya juga gampang banget, yaitu tinggal menuangkan cat di telapak tangan, setelah itu dicetak seperti itu. Setelah itu dirapikan, diisi bagian-bagian kosongnya sesuai warnanya. Setelah itu kita akan menggambar kepala ikan. Nah kali ini untuk kepala saya menggunakan warna kuning seperti itu. Kita ambil air, tinggal dicat, sudah terlihat bentuk ikannya, tinggal diratakan biar terlihat gradasi warnanya. Selanjutnya saya juga menggunakan warna hitam untuk membuat bagian mata dan mulut ikan seperti itu. Jadi deh, lakukan pengulangan untuk membuat gambar ikan yang kedua, tinggal dicetak. Nah seperti itu.
tinggal diisi bagian-bagian yang kosongnya. Nah, agar terlihat seperti badan ikan. Selanjutnya tinggal membuat kepala ikan dengan menggunakan warna kuning. Tinggal dirapikan, digradasi, dan kita tinggal buat bagian mata dan mulutnya. Nah, jadi deh 2 ekor ikan. Step terakhir, agar gambar kalian terlihat lebih berwarna dan menarik, kalian bisa menambahkan gambar rumput laut di sekitar dengan menggunakan cat berwarna hijau. Selanjutnya saya juga akan menambahkan gambar gelembung-gelembung air dengan menggunakan cat berwarna biru. Pokoknya lakukan sesuai dengan kreativitas kalian agar gambar yang kalian lukis menjadi semenarik mungkin dan lebih berwarna. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya, dan jadi deh. Media yang kedua yaitu melukis menggunakan benang. Media ini cocok digunakan untuk kelas tinggi. Caranya yaitu kertas diletakkan dengan posisi vertikal atau berdiri. Selanjutnya benang dibaluri cat sesuai dengan keinginan kalian. Setelah itu benang diletakkan di kertas dengan posisi zigzag atau letter Z. Nah, selanjutnya kertas akan dilipat menjadi 2, ditekan dan benang ditarik dari bawah. Hati-hati, dan jadi deh. Maaf kalau kurang rapi. Media selanjutnya yaitu melukis dengan menggunakan bulu. Media ini cocok digunakan untuk kelas-kelas tinggi ya. Nah, kalian bisa dapetin bulunya dengan bulu kemoceng yang ada di rumah kalian. Nah, caranya juga gampang, tinggal ditap-tap sesuai dengan kreasi kalian. Di sini saya mencoba menggambar pohon seperti itu kurang lebih, tapi video proses pembuatannya tidak kerekam atau kehapus. Maaf ya, kurang lebih hasilnya seperti ini. Media kali ini yaitu kita akan melukis menggunakan balon. Media ini cukup mudah untuk diaplikasikannya ya. Kalian bisa menggunakan media ini untuk di kelas-kelas rendah. Nah, seperti video yang tadi, gampang banget caranya. Kalian tinggal ambil balon dan tinggal ditap-tap sesuai dengan keinginan kalian, atau caranya juga bisa dicetak seperti itu. Nah, pokoknya kreasikan sesuai dengan imajinasi kalian dan jangan takut untuk mencoba ya. Media yang terakhir ini cukup sulit, yaitu kita akan melukis menggunakan kardus, cotton bud, dan juga busa atau spons cuci piring. Mungkin media ini bisa digunakan untuk kelas-kelas tinggi. Nah, pada kali ini saya akan melukis pohon. Bisa dilihat step pertama tadi saya akan menggambar batang. Pokoknya kreasikan sesuai dengan imajinasi kalian. Kalian bisa menggambar apapun dengan media ini, tapi kali ini saya akan menggambar pohon. Kita akan menggambar batang dan kreasikan rantingnya seperti itu, dirapikan. Untuk menggambar pohonnya saya menggunakan cotton bud dengan cara ambil cat air dengan cotton bud. Setelah itu kita akan ditap-tap di atas kardusnya. Bisa dilihat. Namun tap-tapnya di sini jangan terlalu keras dan jangan terlalu lembut, karena jika terlalu lembut warnanya tidak akan keluar. Karena tadi saya kurang puas dengan hasil warnanya, kayak saya menggunakan spons untuk menambahkan sedikit warnanya. Hati-hati dengan menggunakan spons karena spons cepat menyerap air. Jika terlalu banyak nanti kardusnya akan basah dan sobek. Pokoknya kreasikan sesuai dengan imajinasi kalian, apapun itu. Nah, di sini saya menggunakan banyak warna agar gambarnya terlihat lebih hidup, agar warnanya tidak monoton dan terkesan mati.
Nah, saya juga menambahkan warna putih sebagai efek gradasi seperti itu. Jangan lupa di bagian bawahnya, karena ini terlihat seperti pohon gugur, saya akan menambahkan kayak efek-efek daun berguguran di bawahnya. Nah, seperti itu. Ulangi step-step berikutnya. Pokoknya kreasikan sesuai dengan imajinasi kalian. Jangan takut untuk berkarya. Selamat mencoba ya. Terima kasih, sekian proses dari melukis melalui pembuatan ekspresi warna. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.